Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Untuk video kali ini jangan lupa like dan subscribe ya anak-anak. Semoga konten ini semakin berkembang dan semakin bisa membuat video-video yang lebih baik lagi. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Pada hari ini kita akan belajar mengenai menjelaskan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat efektif. Contoh kata baku, misalnya kata apotek merupakan kata baku dari kata apotik, atau izin merupakan kata baku dari kata izin, dan khasiat dari kata khasiat. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Materi berikutnya kita akan belajar mengenai melaksanakan hak dengan bertanggung jawab. Selain di rumah, sekolah, dan masyarakat, kita memiliki kewajiban di lingkungan sekitar. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Berikut contohnya, yaitu dengan yang pertama, mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Berikutnya adalah memakai perhiasan mewah di jalan dapat memancing tindak kejahatan yang dapat mengancam jiwa kita. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keamanan di jalan. Oleh karena itu, tidak memakai perhiasan mewah saat di jalan adalah kewajiban kita. Berikutnya kita akan belajar mengenai dampak penemuan baru bagi masyarakat. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif ataupun negatif. Berikut adalah contoh dari dampak penemuan terhadap masyarakat. Yang pertama, penggunaan traktor dalam pertanian. Dampak positifnya meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kemudian, kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Dampak negatifnya, pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Kemudian, harga traktor mahal, tidak semua orang dapat memilikinya. Yang kedua adalah munculnya industri atau pabrik. Dampak positifnya adalah mengurangi pengangguran sehingga kesejahteraan dapat ditingkatkan. Dampak positif yang kedua adalah terpenuhinya kebutuhan dalam jumlah besar dengan cepat. Sedangkan dampak negatif dari munculnya industri ini adalah pencemaran lingkungan akibat limbah industri, baik melalui udara maupun air. Kebanyakan limbah pabrik itu dibuang langsung ke sungai, sehingga dapat mengganggu habitat yang ada di dalam sungai. Selain ke sungai, limbah tersebut langsung menuju ke laut, sehingga biota laut pun akan menjadi kotor, dan kotornya kondisi tersebut dapat mengganggu ekosistem di dalamnya, sehingga ekosistem tersebut mengalami keracunan sehingga mengakibatkan kematian dan kerusakan pada terumbu karang atau makhluk air di dalam laut. Dan hal tersebut jarang diatasi oleh beberapa pabrik yang seenaknya saja membuang limbahnya langsung ke sungai, sehingga dari sungai langsung menuju ke laut. Adapun bentuk nyatanya seperti pantai ataupun sungai-sungai yang ada di dekat pabrik tersebut sangat kotor, sehingga binatang-binatang yang ada di dalam laut, baik itu ikan ataupun penyu,
bintang laut, terumbu karang, atau yang lain akan mengalami kematian atau kerusakan. Berikutnya, dampak negatif dari munculnya industri adalah perilaku konsumtif semakin meningkat di masyarakat. Berikutnya adalah dampak penemuan atau teknologi tentang kemajuan sarana transportasi. Dampak positifnya adalah terjalinnya kerjasama ekonomi antar negara dan menambah devisa negara. Kemudian dampak positif yang berikutnya adalah menciptakan kegiatan ekspor dan impor. Dampak negatifnya dari adanya kemajuan sarana transportasi diantaranya melunturkan jati diri bangsa, kemudian lebih menyukai barang buatan luar negeri daripada buatan dalam negeri. Materi berikutnya adalah kita menyanyikan lagu dengan interval nada dalam iringan musik. Dalam sebuah lagu itu pasti ada iringan musik, dan lagu yang dinyanyikan secara berkelompok juga dapat diiringi oleh alat musik. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dengan alat musik dinamakan ensemble. Permainan musik yang dinyanyikan oleh sekelompok orang ini biasanya bisa menggunakan alat musik yang ada nadanya maupun tidak ada nadanya. Contohnya alat musik ritmis, yaitu alat musik yang tidak memiliki tinggi rendahnya nada atau bunyi. Misalnya ada kendang, kemudian maracas atau triangle. Kemudian ada juga yang menggunakan alat musik melodis atau alat musik yang memiliki nada. Contohnya adalah pianika. Kemudian ada lagi yaitu recorder atau yang biasa disebut dengan flute atau mirip dengan alat musik seruling. Dan ada pula yang dimainkan dari bilah bambu atau yang sering kita sebut dengan angklung. Dan berikut bunyi angklung beserta contoh musik yang lain. Selanjutnya kita akan belajar mengenai menentukan kata-kata baku pada teks eksplanasi. Kita coba ingat kembali mengenai teks eksplanasi. Kemudian kita coba kembali untuk mengingat kalimat efektif. Masih ingatkah kalian? Karena apa? Karena kita hari ini belajar mengenai kata-kata baku dalam teks eksplanasi. Apa itu kata baku? Kata-kata baku adalah kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kata-kata yang tidak sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Berikutnya kita akan belajar mengenai manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Kamu telah memahami hak dan kewajibanmu baik di rumah, sekolah, dan masyarakat maupun di jalan. Hak dan kewajiban tersebut dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kamu juga memiliki hak dan kewajiban di tempat umum, misalnya tempat wisata. Berikut pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab di tempat wisata beserta manfaatnya. Yang pertama, kita berhak berkunjung ke tempat wisata. Namun, kita wajib membayar tiket masuk terlebih dahulu agar dapat masuk ke tempat wisata tersebut. Yang kedua, kita berhak menikmati semua fasilitas yang ada di tempat wisata. Namun,
kita wajib menjaganya agar fasilitas tersebut tidak rusak dan dapat dinikmati banyak orang. Yang ketiga, kita berhak menikmati tempat wisata yang bersih. Namun, kita juga harus ikut menjaga kebersihan agar tempat wisata tetap bersih dan nyaman dipandang mata. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa belajar ya anak-anak. Dan perlu Ustadz ingatkan lagi untuk like dan subscribe-nya ya. Semoga channel kedepannya lebih baik dan lebih bagus. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.